wabarakatuh. Tretanda Dharma 2 TV ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Hari ini saya berada di SDN Panglekur 2 di Kecamatan Telanakan. Kita akan mengeksplor apa saja potensi yang ada di SDN Panglekur 2 ini. Bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Salam Lensa Pendidikan. Sekolah dasar cerdas, berkarakter, yeay! Go! SDN Panglekur 2 ini sejak tahun 2015 atau ketika saya masih jadi guru kepala sekolah yang lama memang termasuk yang peduli terhadap keberadaan perpustakaan, sehingga kami ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan ke perpustakaan. Nah, perpustakaan ini sudah juara 1 tahun 2015. Oke, Tretanda Dharma 2 TV, tim Lensa Pendidikan akhirnya bergerak ke SDN Panglekur 2, Kecamatan Telanakan. Dan pagi yang sangat bersemangat sekali karena saya ditemani dengan banyak orang. Biasanya kita interview hanya 2 atau 3 orang. Hari ini rame-rame di Kecamatan Telanakan ini. Pertama saya akan mengenalkan Tretan. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Santoso SPD SD, Kepala Sekolah SDN Panglekur 2. Selamat pagi Pak Santoso. Selamat pagi. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Fatimatus Zahra MPD, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi, Bu Matus. Selamat pagi, Mbak Sari. Iya, dan sebelah kiri saya di pojokan Bapak Dr. Andes Kuswadi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Telanakan. Selamat pagi Pak Kuswadi. Ya, selamat pagi Bu Sari. Dan tim Hore di belakang saya Tretan, yang mereka ini tidak boleh diabaikan karena tanpa mereka kita ini tidak bisa ada di sini. Berikut adalah pengawas sekolah Kecamatan Telanakan Bapak Muhammad Kayyim Suhud SPD dan Ketua K3S Bapak Mustaji SPD serta Ketua PGRI Kecamatan Kabupaten Telanakan, maksud saya Ketua PGRI Cabang Telanakan Muhammad Sakur Effendi MMPD. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Ya baik, Tretanda Dharma 2 TV sangat bersemangat sekali, berbahagia sekali tim Lensa Pendidikan akhirnya sampai di SDN Panglekur 2. Tuan rumah yang luar biasa sekali menyambut kita, Bapak Santoso SPD. Selamat pagi Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Santoso, wabarakatuh. ini begitu bersemangatnya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Kira-kira apa sih yang menjadi potensi di SDN Panglekur 2 ini sehingga mendapat apresiasi yang luar biasa? Alhamdulillah, sebelumnya saya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan rahmat pada pagi hari ini. Kita dapat bermuajahah, bertatap muka, apalagi didatangi oleh Bu Kabid dan didampingi oleh saudara-saudara saya dari pengurus K3S dan juga PGRI serta bapak-bapak pengawas.
Untuk potensi yang ada di SDN Panglekur 2 ini, awalnya saya diangkat menjadi PLT tahun 2016 itu. 2016. Ya, ketika itu sekolah masih belum menjadi sekolah adiwiyata. Iya. Jadi ketika saya ikut diklat, tugas dari diklat itu ketika ada program in, on, dan in, maka kami memilih untuk mengembangkan sekolah yang berpotensi apa yang bisa dikembangkan. Untuk pencanangan ini, maka kami kemudian didukung oleh Bu Kepala Cabang pada waktu itu yang sekarang menjadi Bu Kabid, didorong untuk mengikuti berbagai macam lomba, diantaranya yaitu lomba sehat. Awalnya lomba lingkungan sehat. Lingkungan sehat, sekolah bersih sehat. Bersih sehat. Alhamdulillah pada tahun 2017 itu berhasil meraih juara 1 di Kabupaten Pamekasan. Bulan April. Sebelumnya Pak Santoso ini adalah guru di sini. Guru, betul. Selama berapa tahun? Selama dari tahun 2007 sampai 2016. Jadi kurang lebih 9 tahun. 9 sampai 10 tahun ya? Ya. Kemudian 2017 diangkat menjadi kepala sekolah dan melihat potensi di sini, akhirnya mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Menjadi sekolah adiwiyata. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, sekolah ini berdiri pada tahun? Tahun 1975. Iya, saat ini kondisi siswanya berapa siswa yang ada di sekolah? Sekarang jumlah siswa di SDN Panglekur 2 ini 95 siswa laki-laki, 99 siswa perempuan. Jadi jumlahnya semuanya 194. Oke. Pak Santoso, kalau Bapak sebagai guru di sini 10 tahun, kemudian 4 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, tantangan apa yang Bapak hadapi ketika memimpin sekolah ini? Tantangan tentu di mana-mana, termasuk di SDN Panglekur 2 ini. Tentu kami harus menyamakan pandangan di antara Dewan Guru, tenaga kependidikan, dan juga wali murid serta komite. Jadi kami kemudian mengadakan rapat untuk membenahi sekolah demi tahap. Utamanya diantaranya kami punya potensi diantaranya sekolah yang pinggir jalan, kemudian sekolah cukup luas, sehingga kami berkeinginan bersama untuk menjadikan sekolah ini nyaman bagi semua warga sekolah, baik itu pendidik, tenaga pendidikan, juga kepada murid utamanya. Sehingga kemudian disepakati untuk dikembangkan bagaimana supaya sekolah ini menjadi nyaman, bersih, dan sekaligus bisa mendidik anak itu peduli pada lingkungan. Peduli pada lingkungan. Dan memang sekolah ini, Tretan, adalah sekolah adiwiyata provinsi pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Luar biasa sekali, di bawah kepemimpinan Bapak ya. Betul. Ya, Pak, ini banyak sekali yang sampai lakukan di sini, pembenahan. Kalau kita lihat potensi akademik bagaimana untuk sekolah ini? Alhamdulillah juga untuk potensi akademik dan non akademiknya juga berkembang. Jadi tidak hanya masalah lingkungan yang kami perhatikan, termasuk diantaranya akademiknya. Alhamdulillah untuk pada tahun ini ketika mengikuti ASN tahun 2021 ini murid kelas 6 berhasil menjadi peringkat 6 Pak ya. Peringkat 6 di Kabupaten Pamekasan. Wow, keren sekali. Di bidang mapel matematika. Ternyata kirimannya justru dari SDN Panglekur 2 ya. Ada harapan yang mau dicapai nggak? Karena kan kita tahu bahwa jabatan kepala sekolah ini tidak selamanya. Barangkali nanti akan berpindah, kemudian Pak Santoso dipromosikan kemana. Apa goalsnya Bapak sebelum meninggalkan sekolah ini nantinya? Tentu harapan saya setelah berakhir masa jabatan atau nanti misalnya dipromosikan ke tempat lain atau dimutasi ke tempat lain, harapan saya agar sekolah ini lebih berkembang lagi. Di antaranya harus sesuai dengan visi, di mana dalam visi misi sekolah itu dikatakan bahwa sekolah untuk menciptakan sekolah unggul yang
siswa berprestasi di bidang IMTEK dan IPTAK. IPTAK dan IPTEK. Iya. Oke, Tretan Nadar Madura, kita akan beralih pada Bu Dr. Fatimatus Zahra MMPD sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Ibu, kalau Ibu ngelihat SDN Panglekur 2 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Santoso ini, apa evaluasi Ibu selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar untuk SD Panglekur 2 ini? Ya. Baik, pertama saya menyampaikan terima kasih bisa bergabung dengan Lensa Pendidikan yang semakin hari kok semakin oke begitu dengan ciri khasnya Bu Sari yang luar biasa. Kemudian kalau ditanya evaluasi untuk Panglekur 2 secara umum menurut saya sudah standarnya bagus. Cuma namanya evaluasi ada beberapa hal yang mungkin catatan-catatan. Yang pertama sekolah ini termasuk sekolah unggulan. Tetapi mungkin ke depan perlu dicarikan ciri khas unggulannya itu di bidang apanya. Sehingga begitu kenal Panglekur 2 itu sudah bisa membranding. Istilahnya kan sekarang kita kenal dengan istilah branding ya, sekolah branding. Nah, sini ini semuanya bagus. Akan lebih bagus lagi ke depan kalau ini mungkin lebih difokuskan lagi ke apa namanya spesifikasinya itu kepada beberapa hal sehingga sekali lagi mendengar istilah Panglekur 2 itu kita sudah identik dengan apanya? Misalnya akademiknya, non akademiknya, IT-nya gitu ya. Oke. Terusnya ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu untuk mencapai visi itu diperlukan sebuah keterpaduan. Sekarang ini tuh sudah saatnya Panglekur 2 itu bergerak memprogramkan apa sih yang akan dilaksanakan pada 22 nanti, target yang harus dicapai apa, maka itu harus direncanakan dari awal. Jadi menggunakan istilah plan do check ya. Jadi direncanakan, dikerjakan, kemudian baru nanti dievaluasi. Dengan sistem begitu diharapkan Panglekur 2 yang sudah bagus ini akan semakin menemukan jati dirinya ya. Saya ini ternyata berdasarkan evaluasi dirinya, saya ini begini, saya harus begini dan semuanya. Dan itu kembali kepada stakeholder yang ada di Panglekur 2. Karena saya tahu juga dari awal kita kepengen mengembangkan sekolah unggulan itu paling tidak ketika bicara sekolah yang bagus, maka masyarakat Telanakan itu kemudian tidak harus termotivasi ke kota gitu. Iya, betul. Di sini sudah ada yang bagus, ya betul. Yang ada penilaian yang baik ya. Begitu ya, sehingga ternyata sekolah di Panglekur 2 juga tidak harus kalah ya dengan sekolah di kota. Nah itu yang harus kita bangkitkan. Terutama juga menjadi motivasi bagi yang lain. Kalau di Panglekur 2 yang situasinya seperti ini, kurang air ya, mampu menjadi sekolah adiwiyata. Kenapa di sekolah lain kenapa tidak? Walaupun goalnya nanti tetap kepada siswa. Ibu, kalau Ibu ngelihat Panglekur 2 dengan potensi-potensinya dan harapan Ibu juga agar SD Panglekur 2 ini punya branding sekolah gitu, Ibu kira-kira optimis nggak sih ini bisa tercapai? Kalau grafik yang dikerjakan selama ini dan tetap tidak berubah dan ditingkatkan, saya yakin tidak terlalu lama ya bagi Panglekur 2 itu akan terwujud. Apalagi dukungan dari para stakeholder. Kita tahu ya memang kebersamaan di Telanakan itu luar biasa. Jadi saya optimis apa yang menjadi harapan visi misi dari Panglekur 2 itu insya Allah dalam jangka waktu dekat sudah bisa tercapai. Dalam waktu dekat asalkan konsisten dan betul-betul sungguh-sungguh begitu. Konsentrasi Pak Santoso ya. Baik, Tretan kita beralih sama Pak Kuswadi, Dr. Andes Kuswadi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Telanakan yang datang langsung mendampingi Bapak Santoso selaku Kepala Sekolah. Ini tadi yang diuraikan oleh Ibu Kepala Bidang Bu Matus ini. Pak Kuswadi sendiri sebagai pendamping yang sangat dekat sekali dengan SD Panglekur 2. Apa yang Pak Kus lakukan untuk mendorong harapan-harapan itu? Ya, pertama Sukan terima kasih pada Bu Sari telah beri kesempatan pada saya untuk bekerja sama dengan Jawa Pos untuk memajukan, untuk menampilkan sekolah SDN Panglekur 2 ini ke dalam kecamatan. Radar Madura TV, Lensa Pendidikan. Iya, Lensa Pendidikan. Begitu ya. Iya. Maaf, Lensa Pendidikan Madura TV ya. Untuk itu yang pertama, karena sekolah SDN Panglekur 2 ini adalah
merupakan pintu gerbang Kecamatan Telanakan, khususnya Kabupaten Pamekasan, paling utara, sehingga nantinya untuk ke depan, memang karena siswa, terutama wali murid di sini bukan berdomisili, bukan masyarakat asli Desa Panglekur, sehingga di sini banyak wali siswa, murid, yaitu banyakkan dari 516, dari Geraha Kencana, dari Permatalangkan Indah, sehingga di sana perlu guru-gurunya itu bukan mengajukan IT saja, sesuai dengan misi yaitu adalah memajukan imtak dan iptek. Betul. Meskipun tidak ada imtaknya, musolanya, sehingga nanti karena guru di sini harus bekerja sama, dibagi ada guru agama untuk memajukan tentang imtaknya, yaitu. Dan juga nantinya karena masyarakat di sini multi, ada yang petani. Kalau di masyarakat Panglekur saja banyakkan di sini penduduknya petani. Tapi kalau di luar di sini wali murid yaitu adalah penduduknya banyak yang pegawai negeri, otomatis yaitu adalah peduli pendidikan. Sehingga nantinya untuk menghalau seperti katanya Bu Kabid, Bapak Santoso selaku kepala sekolah, untuk menghalau biar tidak sekolah melanjutkan ke sekolah-sekolah di kecamatan kota. Iya. Karena di sini sudah ada pilihan yang sudah terbaik pilihan. gitu. Makanya ya, karena satu-satunya di SD Kecamatan Telanakan inilah memang saya pilih setelah saya masuk di Kecamatan Telanakan, ini yang paling utama untuk mendobrak, untuk mengantisipasi biar masyarakat Kecamatan Telanakan khususnya yang dekat dengan SD Panglekur 2 masuk ke sini ya. Sehingga nantinya yang pertama ya, sesuai dengan anjuran Bapak Kepala Sekolah tadi, laksanakan program IT itu di sekolah. Di sekolah harus ada program yaitu menggunakan digital itu, Bu. Iya. Sudah berbasis IT di sini sekolahnya? Iya, tapi masih sebagian buat disesuaikan. Jadi goalsnya nanti harus semua sudah berbasis IT. Berbasis IT di sekolah, di kelas, sehingga nantinya menampilkan proyektor itu, Bu. Iya, betul. Sudah lengkap ya di kelas-kelas. Iya, nanti usahakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan itu. Sehingga anak-anak siapa yang diposisikan untuk majuan IT, siapa yang posisikan untuk kegiatan ini, karena akademik dan akademiknya juga masih berjalan, sudah berhasil, alhamdulillah barusan Bu masuk ke KSN peringkat 10 ya. Juga Panglekur 1 dan Panglekur 2 itu masuk 6 besar ya. 6 besar ya. Iya. Selain juga itu saya mengharap nantinya akademiknya di dalam pelajaran, non akademiknya ini menampilkan pada masyarakat, Bu, nantinya itu. Sehingga nanti non akademiknya bahwa nanti memilah anak-anak yang harus, siapa yang bisa akademiknya ini, siapa yang non akademiknya ini, siapa yang pengajiannya, karena sekarang masih zamannya pandemi dan juga program pemerintah Kabupaten Pamekasan banyak tahfidz, Bu, itu, Bu. Saya sarankan nanti ke depan itu harus ada les-les privat setiap sore atau setiap umpamanya kelas 3 saja, pulang pukul 11, 1 jamnya saja itu dibina. Untuk meningkatkan potensi. Iya, meningkatkan. Pak Kuswadi, kalau menyampaikan apa yang disampaikan Bu Matus bahwa Panglekur 2 ini perlu branding sekolah yang apa yang kira-kira menonjol. Kalau Pak Kuswadi melihat pendampingan pada SDN Panglekur 2, mana yang menonjol? Akademik atau non akademik yang perlu dipoles supaya menjadi branding sekolah? Yang paling menonjol sementara masih di sini akademiknya, Bu. Setiap tahun di kecamatan mempelopori, Bu. Bahkan setiap tahun juga pengiriman duta di kecamatan ke Kabupaten Pamekasan juga Panglekur 2 selalu setiap tahun itu ada. Tapi non akademiknya masih dimiliki oleh SD-SD di pinggiran itu. Oke. Baik, Tretan, Pak, ini dialog yang sangat menarik sekali dan kita bisa lihat dari SD Panglekur 2 ini kita bisa lihat bagaimana kebersamaan, kekompakan di SDN Panglekur 2 khususnya di Kecamatan Telanakan ini bahu-membahu untuk menjadikan SDN Panglekur 2 lebih maju, sehingga brandingnya nanti akan menjadi sekolah unggulan, salah satu sekolah unggulan pilihan di Kecamatan Telanakan. Begitu ya Bapak-bapak di belakang? Bagaimana? Kita sepakat untuk menjadikan SDN Panglekur 2 sebagai salah satu sekolah unggulan pilihan di Kecamatan Telanakan. Jadi tidak perlu bersekolah di Kecamatan Kota ya. Betul, Bu. Baik, sepakat semuanya harus bisa? Sepakat bisa. Bismillah bisa. Oke. Baik, Tretan, sampai di sini dulu program Lensa Pendidikan di Kecamatan Telanakan, khususnya di SDN Panglekur 2. Kita akan ketemu lagi dalam program Lensa Pendidikan di sekolah-sekolah yang menarik lainnya. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Pendidikan.